kondisi. Maksudnya itu nggak, menawi sedekah bumi itu wancine arto gampang. Ini itu, misalnya itu arto gampang deh, misalnya wanci tiga kan, wonten buah-buahan. Ini zaman dia itu ketiga kan buah-buahan kan pasti kapok gitu, kapok kali manggan. Ini nek ngoten niku nggih upami dipun wontenaken keramaian. Niku nggih panjenengan masyarakat iki menyadari menawi wanci sepi wayah rendeng ngoten kan arto kan angel. Ngoten nggih boten nyuwun keramaian. Nek boten ngangge keramaian itu panjenengan kudu kasih apik niku agar diwontenaken kenduren. Kenduren itu zaman riyen itu ten Petinggan. Nah, ten Petinggan daleme Pak Indi. Nah, sini atau sampah itu dipun Pak nyuwun teng kepala desa nyuwun keramaian itu panci nyuwun. Makanya arto gampang ya kepala desanya juga buatan keberatan. Jadi kalau kita lihat tuh berubah ya, proses zaman itu kan selalu dinamika seperti Mas Bo sampaikan itu ya. Dia selalu akan muncul dengan perubahan, muncul dengan itu. Tapi kawan-kawan biar kita nggak ini bosan, kalau gimana kalau kita main lagu dulu nih? Joboy. Gimana? Oke. Mainkan. Oke. Ini yang gue senang banget nih. Baru sekali ini memoderasi, ada musiknya itu. Betul tahu musik, apalagi musik kayak gini lebih senang banget. Silakan. Iku sone ku koyo kok atarana Jack. Jack soalnya ki mati. Anu lho volumene iki gak gelem ngangkat. Bodo amat. Oke, lanjut. Ayo podo dikulina, rembukan perkarane, ojo karepe dhewe, kebuka ya, ayo podo. Sewangi nyepakno lumik, Gus. Sewangi nyepakno lumik. Ayo
Jadi semangat gitu loh. Dengan lagu kayak gini ada ini loh. Ada apa namanya, banyak banget makan, ada ubi, ada ini kacau nih, pulang jadi gemuk lagi. Oh iya, kawan-kawan, kalau kawan-kawan seniman-seniman yang di Kudus juga hadir, saya lihat tadi kalau pengen baca puisi datang aja ke panggung ini, panggung kita bersama kok. Silakan aja, mau baca panggung. Jadi silakan aja ya, kawan-kawan yang ini di panggung, nanti kalau mau baca puisi sambil didengar di puisi, itu kan menarik nih. Oke, ini saya ingin membagikan cerita juga nih dengan apa, saya manggilnya jadi ketua juga nih Mbak Mary nih. Mbak Mary ini tadi kan udah berkeliling dan juga melihat puisi, lihat gambar dan itu. Nah pertanyaan saya sederhana aja, apa yang ada di benak Mbak Mary ketika melihat itu? Apa sebenarnya ekspresi dari adik-adik kita yang ada di sini seperti apa sih Mbak Mary? Gimana Mbak Mary? Ya, terima kasih Mas Ganteng. Sebelum saya menjawab pertanyaannya tadi ya Mas, tadi saya duduk di sana itu sambil menikmati kacang godok. Saya menempatkan diri saya ini sebagai Bu Inggi. Kira-kira Bu Inggi itu memiliki pesan, mudah-mudahan yang saya tulis ini pas. Kalau nggak pas ya susuk ya. Ini saya nulisnya. Ini maaf ya karena ide mendadak. Saya beri judul Untuk Anakku. Wes masuk. Wes masuk, Be. Tak ada kesendirian yang kuat lagi tegar. Kesendirian pun akan hanyut tanpa kuasa berpijak. Bukan sekadar berpijak, namun tumbuhkan akar. Cengkeram bumi dengan kekuatan akarmu yang harus terus menjalan. Loh, kehidupan membutuhkan akar kuat. Bumimu ini penuh dengan pertumbuhan nan pesat. Mereka membuncah dari akar kuat yang lama tersembunyi. Biarkan dia merayap, bergerak pasti, merengkuh kekuatan diri. Loh, engkau adalah pokok pohon itu. Biarkan mereka menatap atau berpaling kepadamu. Rekod ya? Mereka tidak pernah tahu engkau sedang menumbuhkan akar yang kuat. Hingga suatu masa akar itu akan menopang pokok pohonmu yang subur dan semakin lebat. Menawa 19 Juni 2020, Galeri Puber Nan Seger. Jadi ini Mas, saya pagi sudah hadir ke sini. Saya melihat dulu beberapa tahun yang lalu saya sempat ada pelatihan pendidikan di bawah. Gak usah rekod, Be. Coba. Yang dimiliki oleh Kabupaten Kudus. Di sini saya sempat ada sedikit apa ya, pendidikan untuk menguatkan mental kebangsaan saya. Saya melihat gedung ini tuh masih mengerikan, cocok untuk uka-uka. Ya, dan lapangan yang digunakan Buber sekarang ini belum seasri ini, hawanya beda. Tapi kemarin, tadi pagi ketika saya masuk, wah sudah cantik ya, sudah bagus. Mungkin ini karena petingginya perempuan. Biasanya perempuan itu kan teritik ya, sehingga sampai hal-hal yang kecil itu nampak. Saya disuguhkan pada karya anak-anak. Saya lihat, wah, kalau semua desa ini bisa melihat dengan jeli kemampuan warganya dari yang kecil sampai yang sepuh, maka desa itu akan jauh dari mundur. Maju berarti ya, maju berarti. Saya melihat dari karya-karya itu, maka saya menyimpulkan bahwa masa 5 tahun Bu Inggi ini
yang mohon maaf namanya petinggi, tapi maaf ya, Miring itu lebih tinggi lagi kayaknya, tapi mungkin Miring sih Iya, enggak. Jadi masa 5 tahun ini adalah masa keemasan yang benar-benar harus diisi dan dimanfaatkan oleh seluruh warga Menawan. Saya bukan warga Menawan, tetapi saya bisa melihat yang seperti ini itu perlu ada juga di desa saya. Saya berkata dari sini, mudah-mudahan ini bisa jadi oleh-oleh untuk bulurah saya ya. Dari yang hasil karya yang ada ini Mas, saya berpikir bahwa di Menawan ini memiliki orang nomor 1 yang punya kemampuan jeli, memandang dan merengkuh, menampilkan potensi warganya. Potensi itu yang digerakkan pada beberapa hari ini sampai pada malam hari ini adalah potensi pemuda yang sangat menonjol. Kemudian pengalaman para sesepuh. Yang ketiga adalah potensi dari para pendidiknya. Dan yang keempat ini yang menjadi garapan penting adalah potensi alam. Dari 4 potensi ini, menurut saya ini harus ada dukungan yang sangat kuat dari seluruh elemen supaya potensi ini tidak terberai bergerak sendiri-sendiri, tetapi bisa menyatu sehingga masa 5 tahun ini sudah nampak wujudnya. Syukur bagi kata orang Jawa, syukur-syukur periode yang kedua nanti akan menjadi milik dari Bu Inggit lagi, sehingga potensi ini bisa nampak hasilnya. 5 tahun saya pikir belum apa-apa lah ya kalau untuk membangun sebuah gedung yang megah, tetapi setidaknya pondasinya ini sudah nampak. Itu menurut saya. Jadi membidik masa bangkitnya Menawan saat ini perlu dikemas dalam sebuah prasasti, Mas. Jadi saya tadi melihat ada potensi seni budaya yang sangat kental dalam acara yang sebenarnya merupakan sedekah bumi ya. Kalau flashback di masa lalu saya pernah melihat ketika saya masih kecil, sedekah bumi ini justru seperti yang dipemendikakan Eyang Katong Menito, para warga itu berkumpul kemudian menghadapi apa ya, tumpangan atau apa, kemudian malah disebar-sebar gitu ya, sawur-sawur itu sebagai rasa bangga bahwa hasil panennya melimpah. Tetapi ini sebuah terobosan baru, seni ternyata bisa juga menjadi ungkapan rasa syukur pada acara sedekah bumi. Kalau saya boleh mengusulkan kepada Bu Inggi dan perangkatnya bahwa sekarang memang harus bergerak maju, bukan hanya langkah kaki tetapi pandangan juga. Apalagi sekarang harus merangkul teman-teman pemuda yang di era digitalized ini, pasti keinginannya kalau dipandang oleh para kiai sepuh yang lain. Tapi ini sudah masanya untuk memasarkan potensi seni budaya yang ada di Menawan ini sebagai sebuah potensi yang memiliki marketplace tersendiri secara online sehingga bisa menghasilkan bagi warga Menawan dan merupakan sebuah terobosan pasar baru bagi para pemuda. Ini gilirannya para pemuda ini untuk bisa menggarap marketplace yang bisa mengangkat potensi pasar desa Menawan. Terima kasih. Nah, ada 2 hal yang menarik ini Mbak Mary ya. Satu tadi yang saya ingat dari puisi itu sebenarnya menunjukkan bahwa adalah legenda yang harus dititipkan kepada anak muda selanjutnya seperti apa. Itu yang saya dengar dan itu cukup ya, kayaknya perlu harus seperti itu gitu. Tapi yang kedua itu yang saya ingin melihat ini soal potensi tadi, bagaimana potensi kita kembangkan menjadi marketplace tadi ya, market bagi semuanya ini. Jadi saya ingat juga tadi Bu Bupati ini ngomong tadi ya, yang seolah ngomongnya tadi ya kami itu datangnya uang. Dan ada pepatah bahasa Inggris tuh ngomongnya gini, money is no problem gitu loh. But the problem is no money gitu. Jadi ini pada lucu aja, ini uang tuh gak ada masalah sih sebenarnya. Yang masalah itu gak ada uang gitu loh.
Tapi karena udah menyangkut soal anak muda ini tadi. Ini ada dua tokoh muda, ya. Ada dua tokoh muda, juga Togar Taruna dan juga ada Fendi juga. Bagi anak muda ini bagaimana sih bayangannya terhadap penawar ke depan ini nanti. Nah, saya kepengen sih sebenarnya silakan nanti share ya, Mas Fendi dulu, nanti Ketua Taruna cerita juga apa sih yang mimpi kawan-kawan muda saat ini itu apa sih sebenarnya? Silakan. Nanti setelah ini kita musik lagi. Sabar ya musiknya ya, kita dengar dulu cerita anak muda biar nggak putus dari cerita. Masih Mbak juga lanjut, masih manggilnya ibu kan? Mbak Mary tadi. Silakan, Mas Fendi, silakan Mas Fendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya akan menyampaikan kata-kata tentang harapan dan impian pemuda-pemuda dari Desa Menawan, terutama potensi-potensi yang perlu digali lagi, tidak cuma sebatas potensi alam, tapi juga sumber daya manusianya dengan tantangan yang lebih banyak, lebih berat karena ini di era global. Dalam arti kita kembali lagi dari arti sedekah bumi. Arti sedekah bumi saja kalau kita cermati, sedekah itu kan nilai agamanya tinggi. Wujud syukur kita kepada bumi sebagai cinta tanah air. Kita menyedekahi hasil yang kita peroleh dari bumi ini. Mungkin dari pemuda bisa lebih memperhatikan dari hasil-hasil yang kita peroleh dari bumi, tidak semata-mata dari tanah saja. Dari pekerjaan yang kita peroleh itu pun perlu disedekahi kan seperti itu. Jadi kita tidak semata-mata habis uangnya habis kita lupa uangnya itu kita buat apa, kita kembalikan lagi ke alam lagi, atau kita cuma acuh tak acuh. Dari pemuda saja pasti harapan dari orang tuanya bisa mikul dur mendung jeruk seperti itu. Dari potensi-potensi seperti itu terus kita harus cermat lagi. Ada eksploitasi, kita harus imbangi juga dengan reboisasi seperti ini, Pak. Karena kita balik lagi, ada hasil yang kita peroleh dari tanah, itu ada sumber mata air. Dari waktu dulu saya waktu kecil masih ingat hari Minggu mau cuci baju, dulu kan belum ada air, Palsimah juga ada, masih mengandalkan sumber air yang dari daerah lain, dari desa lain. Kita ingat lagi waktu dulu masih mengandalkan sungai, mengikuti segala macam baju sekolah buat besok hari Senin. Begitu kita masih mengandalkan. Sekarang sungai pun sudah kering, sudah banyak berubah, banyak tercemar seperti itu. Kita minta kesadaran seperti para pemuda, semoga lebih cermat lagi melihat kondisi alam yang sekarang ini. Mungkin kita sekarang ini belum bisa merasakan dampak yang sekarang. Nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, apakah anak cucu kita masih mendapatkan sumber air itu? Kan kita belum tahu. Kalau kita tidak merubah atau membentuk spirit karakter yang cinta lingkungan seperti itu sebagai wujud cinta tanah air di Desa Menawan. Mungkin dari saya itu saja. Ini menarik Mas Fendi ya. Ada kata kunci tadi, bagaimana kita ngambil ke alam, kembali ke alam.
itu sangat menarik ya saya lihat. Jadi makna sedekah bumi itu sebenarnya ke anak-anak juga menjadi pandangan juga bagi dan kawan-kawan anak muda di sini ya. Terus yang saya sangat sedikit tahu itu soal air yang boleh mencuci sampai ke sekarang ini. Tapi kita nggak pernah melihat bahwa tangkapan daerah, tangkapan air itu ada di atas kita semua gitu loh. Kita bergantung pada itu. Ketika itu udah habis, artinya kita nggak bakal dapat air lagi gitu. Itu jadi penting juga catatan ini. Menarik saya pikir cara berpikir seperti ini. Kita udah mulai ya istilah keberlanjutan itu sederhana aja yang dimaksud dengan Mas Pendi. Kalau hari ini kita dapat air bersih, besok kita dapat air bersih, lusa kita dapat air bersih lagi. Itu aja, sederhana banget sebenarnya ceritanya. Kalau mau disahkan ya. Oke, Mas Pendi kita ini. Bentar Mas kita minta satu lagi dengan Mas Agus. Gimana nih, kawan-kawan muda nih? Kira-kira ke depan tuh apa sih dibayang kawan-kawan? Coba ya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mewakili teman-teman dari Karang Taruna yang alhamdulillah bisa ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sedekah bumi menawan mantu satu dalam kebersamaan. Nah, kalau dari kami, dari pemuda ini banyak keresahan-keresahan yang muncul di benak-benak pikiran kami. Nah, salah satunya kenapa kami mau ikut berpartisipasi aktif dan memang harus ya Pak. Jadi kami melihat dari tahun ke tahun dari daerah-daerah lain yang biasanya mengadakan sedekah bumi. Nah, kami mencoba mencari esensi arti dari sedekah bumi itu seperti apa. Jadi yang pertama, kegiatan ini menjadi ajang kami untuk belajar, mencari informasi, mencari arti apa sesungguhnya dari sedekah bumi. Nah, yang seperti dikatakan Mas Pendi sebelumnya tadi, kadang memang kita mencari uang untuk kebutuhan duniawi, untuk foya-foya dan yang lainnya. Nah, kadang event sedekah bumi sendiri itu memang menggambarkan keragusan manusia itu sendiri. Kenapa sedekah bumi kita hanya untuk foya-foya saja? Kadang kita mencari hiburan semata dan yang lain-lain. Maka dari itu kami kepengen di sedekah bumi ini dan yang selanjutnya apa yang membedakan, atau kalau bisa kita menyebarluaskan arti sedekah bumi dan memang memberikan sesuatu hal yang berbeda di dalam acara tersebut, tidak hanya untuk foya-foya bahkan, tapi memang sesuai dengan esensi yang sebenarnya apa arti sedekah bumi itu sendiri. Dari kami sendiri, karena memang masih muda, kami masih belajar untuk mencari jati diri kita sendiri, bahkan kami masih belajar. Nah, kita pun masih untuk mencari jati diri desa atau arti sedekah bumi kita dengan para sepuh dan senior-senior kami di pemuda, kami selalu belajar untuk mendapatkan arti tersebut. Kemudian selanjutnya, keresahan kami selanjutnya itu seperti ini. Di kalangan pemuda mencari informasi mengenai apa itu desa dan yang lain-lain seperti dikatakan Bu Mary ya, saya Farid Bu. Ya tadi kalau harapan kami nanti kegiatan ini memang bagus, nanti kami berusaha untuk menyebarluaskan tadi, karena di era kami itu era milenial dan era digital yang informasi dapat dicari dengan mudah di dunia digital. Nanti kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyebarluaskan ke pemuda-pemuda semangatnya arti dari esensi sedekah bumi. Semoga nanti bisa menjadi suatu hal yang baik. Terima kasih itu dari saya, mungkin belum bisa mewakili semuanya,
Tapi itu yang baru bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, makasih Mas Farid. Ini menarik sekali. Satre dok neng Beberapa seket nih. hal yang, Satre dok neng yang seket. bayangan Flicker. kawan-kawan milenial Itu flicker. Kok seket? ya. Nah, Tapi ini catatan seket yang apa nih, ini sangat 100? penting bagi saya melihat bahwa mereka Flicker wale. masih berproses untuk mencari sesuatu yang baru, sungguh-sungguh sesuatu yang baru itu Ah wes. merupakan Ora petengah, dinamika apa-apa. dan apa ya istilahnya Tak angkat itu kok ini. dinamika dan kumpulan-kumpulan dari cerita lama hingga memiliki banyak tapi Ya, ya. sebelum kita melanjutkan cerita-cerita yang lain kayaknya nggak enak nih kalau nggak ada musik Hah? dulu nih kayaknya Tetap lah BKP ning laptop kabeh lho. goyang gimana nih kawan-kawan? Enggak ya? Jabet simpen sih. Dan masih kemarin. Itu karo bagus. Ya arep karo bagus. Mulai. Itu karo bagus. Terus ning kasih. Ayo wis. Ning kene ngasih wengi apa ora? Ayo iki. Si sesuk ana acara apa ning kene? Ora ono wis Ora ono Pak. Ya berarti aku rene nek bagus lah. Ayo. Karena udah aku ning acara apa? naik ya. Silakan. Tadi itu musik kampung. Barisan kelompok yang datang dan pergi. Kulihat ada yang tersenyum, ada yang hanya ikut-ikut, ada yang ingin banyak tahu banyak kawan, ada yang hanya solidaritas berkawan. Namun mereka datang sini berganti mewarnai. Derap barisan pemuda mulai bangkit, menata barisan, bergerak mengatur formasi, membaktikan diri, mantapkan hati, mengasah empati sesama, dan terus mengatur emosi diri. Bersiap-siaplah, bangun, bangkit dan wujudkan mimpi. Ambil bagian membangun negeri ini. Wirabakti, tetaplah membantu diri untuk senyumkan desa ini. Wirabakti barisan pemuda, Karang Taruna, bangkit kembali. Bergeraklah, dari Minggu Nani. Kamu mulai, Habib.
Wah, kalau mantep dan kita seger ini. Iki Hah? Tancapno kamera. Mau lagi. Tapi enggak. Benar-benar saya agak surprise ya. Baru kayaknya kayak gini nih yang kayaknya Tancapno kamera. Nah, dia bagi saya. Yang apa? Iya, iya. Real, ceritanya real dan musik. Situ aku ya. Situ sing kuwi Nggak mulai. perlu diparahin kayak gini sih udah Iya, wis sangar ngono sik. Nah, kawan-kawan, kita ini sebenarnya datang tamu juga. Tamu ini sebenarnya Mbak Ari. Mbak Ari ini Danis dulu Den. ya udah cukup melintang lah dia di Kudus, walaupun dia bukan orang Kudus ya. Ya, orang Dia dari masalah. Solo. Nah, saya tuh kepengen nih, apa yang bisa dilihat dari cerita ini Mbak Ari? Apa nih yang kita harus lihat ada anak muda di depan dan ini? Gak ngerti tuncepane ora sih, Gus? Aku juga melangkah juga cerita banyak hal. Apa nih yang kita Angele. bisa banyak istilahnya cut apa ya memperkuat proses itu seperti apa sih Mbak? Silakan Mbak. Ini saya akan tanya juga ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin menyapa. Selamat malam Menawan. Apa kabar ibu-ibu Menawan? Apa kabar bapak-bapak Menawan? Sehat. Apa kabar pemuda dan pemudi Menawan? Barbari. Heeh. Wis. Luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu penggerak ekonomi Menawan yang masih setia membuka lapaknya pada malam hari ini di Buper? Laris ya? Laris. Amin, Laris. Sandengem. Sinyalnya ning kene soalnya. Kesempatannya terima kasih juga kepada Ini Bu delok ae. Indi ya. Iki barbari wis soalnya. Aku 10 menit. Kowe nganu apa jenenge? Naik foto jajan nang jajan. Katu misale kepengin jajan nang jajan nak muni bone masih ono ngono ae. Wis dodong. Begitu ya. Aku nek Luar biasa. wis olah ra apa-apa lo. Mohon izin ini sederek Menawan. Kepengin jajan nang jajan muni bone Saya masih orang ono. Solo jauh-jauh kok diundang Bu Inggi nih. Cek. Saya juga nggak mau dengar Cek. ini maksudnya apa gitu. Satu. Kalau Satu. sekiranya tadi mungkin sudah banyak dipuji ya. Saya tuh kok Apa? apa saya ini malah dihadirkan di sini itu untuk diminta sama itu. Kira-kira leres apa leres? Betul. Prima niki pemuda. Kira-kira niatnya Bu Indi mengundang saya ini untuk maido beliau atau bagaimana nggih? Boleh diizinkan nggih? Diizinkan itu. Oh itu aslinya sing niat maido yang di depan ini loh. Nggih, matur suwun sangat. Menika wau nggih, niki campuran bahasanya. Wah, merdeka. Nggih. Kalau ditanya apa yang apa namanya? Dari semua yang proses cerita ini saya mohon izin karena saya ini termasuk golongan muda. Waduh. Saya baru 17 tahun lebih sedikit. Jadi saya tentunya akan mungkin ya Mas Rudi mohon maaf nih kalau saya akan lebih banyak mengomentari yang muda gitu loh. Karena bagi saya masa kini dan masa depan itu miliknya yang muda. Ya gitu. Jadi mungkin sedikit menjawab kenapa saya merasa ingin ikut bersuara di sini karena Menawan ini bukan tempat baru bagi saya. Yang duduk di sini sebagian besar adalah sudah seperti saudara bagi saya. Ada Mas Bowo, ada Mbak Ririn. Yang di depan-depan itu mas-mas ganteng itu juga sebagian besar dulu kuliahnya di Solo, sempat bersinggungan dalam organisasi di Solo. Dan ketika beliau-beliau pulang ini membangun desanya. Nah, mungkin
Kalau dari kesaksian saya, Bu Inggi salah satunya gitu loh. Dan sebagai teman, sebagai sahabat sesama perempuan, saya boleh ikut bangga ya Mbak Ririn juga, bahwa salah satu teman saya, apalagi perempuan, ikut andil dalam menggerakkan pembangunan di desanya. Ikut andil tidak hanya membangun tapi memimpin. Saya pikir itu harus diapresiasi. Leres napa leres? Leres nggih? Leres. Alhamdulillah. Tapi di satu sisi karena saya juga diminta maido. Nah, ini poinnya. Poinnya di sini. Dari sekian lama saya bersinggungan dengan teman-teman menawan itu kalau nggak keliru sejak 2006. 2006 Mas Rudi. Jadi dari Mas Bowo sesudah ditangkap ya Mas ya. Sudah ditangkap kemudian berproses. Nah, saya sendiri sebagai penggerak di komunitas pertanian, apa yang diceritakan Mbah Kakung tadi, bagaimana dulu menawan zaman dulu yang kalau istilahnya Mas Pendi itu sumber daya alamnya ya, yang dulu mungkin kurang bernilai ekonomi, di mana dari waktu ke waktu sampai sekarang panjenengan sendiri sudah melihat dan merasakan bahwa raketang piye-piye enek peningkatan. Bahkan kalau data yang diperoleh oleh Mas Rudi, peningkatannya itu enggak bain-bain. Berapa miliar Mas? Biar diulang nih, biar menawan tahu juga. Di tahun 2021 itu ada jambu aja 1.110 ton. Kalau dikonversi dengan Rp15.000 per kilogram, maka uang berputar di Menawan itu sebanyak 16,650 miliar. Itu boleh nggak ditepuk tangan itu? Oh ya, itu Menawan loh Mas, Mbak. Artinya mungkin jenengan sendiri nggak tahu bahwa Menawan di tahun 2021 itu menghasilkan kurang lebih 16 miliar sekian. Leres nggih? Nah artinya dari sisi sumber daya alam yang tadinya itu hasilnya kayu nggih Mbah? Nggih kok nggih. Kemudian ketika ada upaya penghijauan diganti dengan tanaman buah, itu ada peningkatan secara sumber daya alam, secara ekonomi. Nah, yang jadi keresahan, ternyata bahwa itu tidak cukup. Ini suara pemuda loh. Artinya ini menjadi tentunya harusnya tidak hanya menjadi keresahan pemuda. Kalau saya jadi Bu Inggi, untung saya bukan Bu Inggi. Kalau saya jadi Bu Inggi, apa yang jadi keresahan pemuda itu harusnya nyentil perasaan saya. Wah, pemudaku ternyata dengan ini saja belum cukup gitu loh. Dengan apa yang sudah diraih sekarang, pemuda-pemuda kita itu merasa belum cukup. Mungkin belum cukup ruangnya. Mungkin belum cukup keterlibatan dia yang diikut sertakan dalam memimpin desa ini. Mungkin belum cukup ruang-ruang mereka yang hanya tidak dihadirkan. Jadi kalau partisipasi itu menurut saya itu enggak sekedar kehadiran. Kalau sekedar hadir etok-etoknya eneng gitu loh. Tapi dia tidak, suaranya tidak dipakai, bagi saya itu bukan partisipasi. Hanya ada, hanya hadir. Kalau saya diizinkan untuk merespon apa yang tadi disampaikan oleh Mas Fendi, Mas Farid, kemudian menjawab pertanyaannya Mas Rudi juga. Apalagi di era milenial, bagi saya satu, sekarang ini bukan masanya kita. Sekarang ini masanya muda. Sudah betul panjenengan semua yang hadir di sini memberi ruang kepada adik-adik kita yang balita, yang usia SD untuk mulai ambil peran. Meskipun perannya sekarang baru dari sisi seni nggih. Artinya ke depan itu mereka lah yang akan jadi pemilik desa ini. Jadi kalau diizinkan juga saya menyarankan bahwa kita tidak boleh berbangga dengan yang ada sekarang karena pemuda kita udah nyentil. Mbok nek saya bahasake bahasa Solo iki mbok sok nek sedekah bumi sing luweh secara filosofine iku sing luweh ngena gitu loh. Jadi saya pikir upaya yang dilakukan Mbak Ririn sekarang ini menjadi tantangan. Apakah ini konsep sedekah bumi yang kita inginkan?
apakah seperti ini kan gitu? Atau mungkin ada bentuk lain yang tadi kata Mas Farid akan kita cari bentuknya, gitu ya Mas ya. Ini saya pikir ini challenge ya. Ini tantangan untuk kita semua agar yang memimpin tidak merasa sudah baik kepemimpinannya, yang sudah berpartisipasi tidak merasa cukup hanya dengan hadir kayak gitu. Yang suka mengkritik tidak cukup hanya kritiknya di luar. Saya pikir begitu. Jadi nek gaya kita itu dibuka ruang-ruang untuk mengeksplor keresahan Mbak Ririn. Ini ngapunten saya enggak guroni, saya ini diundang sebagai tukang maido. Nah, jadi saya akan memaksimalkan peran saya di sini untuk maido gitu loh. Kalau dari kesaksian saya, teman-teman muda saya di Menawan itu, Niki Bu Marheni nanti bisa memberi kesaksian juga. Dari beberapa persinggungan saya dengan desa-desa lain, nek bahasa saya, pemuda Menawan itu termasuk pemuda yang bergerak. Saya bersaksi bahwa dalam kasus terakhir ya, ini nyon sewu saya nggak mau mengulik kesedihan di desa, tapi kita sama-sama tahu bahwa kita baru saja teman-teman relawan itu mengawal sebuah situasi di mana ada kasus di atas nggih. Ya kita nggak usah dicetakke lah gitu loh. Tapi di situ kelihatan betul keterlibatan pemuda untuk mengawal, untuk mengembalikan martabat dari adik-adik kita yang sedang melakukan perjuangan kayak gitu untuk mendapatkan keadilan. Itu saya jadi saksi karena saya ikut ambil bagian sebagai relawan. Artinya pemuda kalau jenengan merasa tidak cukup ruangnya, mbok yao dibuka lebih besar. Ikut andil lebih besar. Kalau merasa, saya pikir Mbak Ririn orang yang cukup terbuka untuk dikritik ya. Boleh ya Mbak Ririn ya. Kalau perlu, nek kira-kira suarane lewat WA ora digape, nggak surat terbuka. Boleh enggak nanti surat terbuka? Los ya. Jadi tentunya saya akan regenerasi adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Karena sekali lagi ini bukan masa kita, ke depan adalah masanya Mas Fendi dan teman-teman. Dan kalau saya diminta maido, karena saya bagian dari orang pergerakan, saya sangat setuju tidak lain dan tidak bukan namanya patronase atau tergantung pada 1 dan 2 pemimpin, tidak lagi zamannya. Leres napa leres? Leres ya. Artinya semakin banyak pemuda yang bersaing untuk tampil, itu menjadi kelebihan untuk Menawan. Kayak gitu. Jadi niki masih ada minusnya, karena di sini dari pemudinya tidak dihadirkan. Nah ini kritik juga. Oh ini pemudi ya? Ini Pak Rudi. Oke, Mbak Menawi untuk pemantik begitu, tentunya upaya saya maido mungkin kurang memuaskan, ya. Nanti mungkin bisa dibuka ruang-ruang maido yang lain, yang kalau bisa itu jangan hanya orang luar yang diberi ruang maido. Oke, kalau bisa Mbak Ririn ini tolong tunjukkan keberaniannya, buka itu forum-forum untuk maido. Nek mau forum-forum mencari usulan, pon sering napa sering? Sering nggih, muter RT kono, muter RT kene. Apa ini usulannya untuk membangun Menawan? Pon biasa napa biasa? Biasa nggih. Tapi nek ruang usulan plus maido dereng enten to? Dereng enten. Kinten-kinten aja nggih usulan mboten? Diusulke Pak nggih. Ganti usulke supaya apa? Kalau ini menjadi harapan, misalnya nih, saya nggak mau kampanye Mbak Ririn. Weng apik, sesuk itu ora usah ngongkon milih dipilih neh, nggih mboten. Tapi semua adalah berproses. Mungkin begitu Mas Rudi, pangapunten, saya mohon maaf, nyuwun pangapunten ingkang ageng sanget menawi wonten kata-kata saya yang memang sejak awal diminta untuk maido, kalau ada yang menyakiti ya Mbak Ririn ya. Saya mohon. Niki mungkin diberi ruang nanti esok kon maido, nggih kuat jane. Matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya. Saya tuh agak sedikit kaget dengan proses-proses yang ada di Menawan. Silakan. Enggak, di Medu bukan soal dia ini. Dia pengen ke kamar mandi aja. Tapi enggak bukan itu. Tapi saya pikir gini nih.
inilah betul-betul ruang-ruang demokratis yang kita bangun bersama ya dengan proses seperti ini. Anak muda diwakili 2 orang ini udah bisa menyampaikan sesuatu hal itu udah suatu hal yang bagus. Kita mengkritik pemimpin itu hal yang biasa, bukan sesuatu hal yang suka dan tidak suka. Silakan aja berproses seperti itu. Cuma ada beberapa catatan yang saya lihat tadi ceritanya Mbak Ari tadi ya. Pertama itu soal keterlibatan semua pihak itu menjadi penting gitu ya untuk memajukan Menawan ini semua pihak, semua unsur, semua apapun juga itu ya sama-sama melibatkan diri untuk membangun Menawan ini. Baik dalam perencanaan apapun juga di desa silakan. Tapi itu penting menurut saya. Yang kedua itu yang saya lihat adalah, nah ini tantangan untuk ke depan ini. Nih kawan-kawan di anak-anak muda ini perlu itu ya, perlu ruang yang dibangun ataupun ruang-ruang yang dibangun sendiri ataupun diciptakan itu untuk membangun bagaimana mereka punya nilai untuk kreativitas seperti yang disayangkan tadi ya. Nah terus yang selanjutnya adalah, nah ini yang kadang susah kita nih, bagaimana menciptakan andil yang lebih besar terhadap kawan-kawan yang muda tadi itu. Walaupun proses-proses ruang kadang dibuka, tapi kadang juga nggak bisa dilepas seutuhnya gitu loh. Nah kemandirian untuk itu tuh yang kayaknya perlu dibangun lagi menurut saya. Tapi jangan sampai pusing lah kita mikir, kita denger lagu aja dulu ya. Jadi, tapi setelah denger lagu ini saya minta juga kawan-kawan semua nanti, paling enggak ngasih satu kata soal Menawan ke depan mau apa, silakan ucapin seperti itu aja. Mau mati ya Bang? Saya kepengen apa sih yang diskusi sarasen kita hari ini, bisa kawan-kawan ungkapkan secara langsung. Kalau kita ngikutin terus nih, nggak habis nih waktunya. Banyak nih cerita lagi yang harusnya saya masih bisa gali. Cuman ya udah nanti kita siapin untuk closing statement itu. Tapi sebelum kita dengerin lagu dulu nih. Gimana kawan-kawan? Nah ini aku senang banget tuh. Siap tuh. Itu kan suatu banget nih. Silakan. Nah. Jadi diskusinya sangat serius sekali ya. Iya. Sebenarnya nggak seserius apa gitu loh. biar calling down agak dulu ya. Karena saya tahu membangun negara itu nggak perlu serius. Orangnya di atas sana main-main semua gitu loh. Masa kita nggak bisa main musik sambil denger berpikir tuh ya. Ini menurut kita paling bagus loh. Silakan. Kita calling down dulu sebuah tembang yang agak tidak serius ya. Dan memang gak serius banget ini. Gak ada hubungannya dengan alam, gak ada hubungannya dengan ini. Tapi ada hubungannya dengan pemuda-pemudi. Karena lagu ini berjudul Vespa Biru. Sakjane sliramu tak boncengke nomor kene numpak Vespa warna biru alon-alon wasan kelakon mumpung simpang lima malam minggu koyo liyane mengkon warung angkringan rada di ngopo sing penting halal disawang dulur lan kanca saka kandohan kaya wong pacaran jebule sliramu janji lunga karo wong liya numpak mobil warna ungu liwat ngarepku blas ora guyu mumpung simpang lima malam minggu kaya liyane mengko warung sego gandul ketatap wakul batu embrempul pesen segorong piring lan tempe garing ring 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 ring
sego gandul ketatap wakul kado emprempung pesen sego rong piring lan tempe garing reng 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 ora sida nyandeng aku ya ora gede urip kepenak tadongan lan duwe anak mangan sego angking aku ya ora gede mangan sego karak awas jalani nanja Nah, tepuk tangan dong. Masa nggak tepuk tangan nih. Oke ya. Kita, ini kalau nggak diikutin ini bakal panjang ceritanya, banyak banget yang harus digali. Cuman lagi-lagi kita cukupin sekarang ini. Cuma sebelum kita mengakhiri cerita ini, diskusi hari ini, sarasen hari ini, kita minta masing-masing yang ngobrol tadi apa sih statement yang bisa disampaikan terakhir. Silakan dari Mas Bowo, Mbah, terus sampai ke anak muda ya. Oke, silakan Mas Bowo. Terima kasih. Tadi harapan kita setelah pulang dari sini kita semakin cerah, tapi ini juga tambah PR, itu saja. Masih Oh, ini harus banyak lagi yang kita gali, itu saja. kata-kata kecil tapi banyak. Kata-katanya sedikit tapi banyak banget bakal Ya, dikerjain. pencarian kita belum selesai. Dumateng wekdal ingkang pun paringaken dumateng kawula nglih. Namung kawula mboten badhe ngaturaken napa kelemahanipun Desa Menawan kala rumiyin malih. Namung kawula menghimbau dumateng generasi muda supados dipun lajengaken saha dipun perkuat anggenipun bangun Desa Menawan supados boten tertinggal kados nalika ingkang kawula aturaken menika nalika kula alit dados supados wonten kemajuan sak maju-majunipun dan kula anggen kula matur kawula nyuwun pangapunten bilih kawula ngaturaken nalika jaman rumiyin wekdal taksih tertinggal menika maksudipun supados kang saged kangge napa nggih istilahipun kangge pancian pemuda-pemuda Menawan anggenipun bangun desanipun supados boten tertinggal kados rumiyin. Dan kawula pesen di supados menawi dipun bangun menika dipun bangun jasmani rohanipun sedaya dados Desa Menawan supados mboten tertinggal kados rumiyin. Mekaten ingkang kawula aturaken menawi kula matur kathah-kathah menika mangke wates saya kathah ingkang kawula aturaken menika wekdal rumiyin ingkang kawula aturaken
ingkang kawula aturaken kan sampun kawula aturaken nek zaman rumiyin panci tertinggal. Dados menika supados kangge istilahipun kangge pancian pemuda-pemudanipun anggenipun bangun supados semangat dan sematur atur kawula akhiri menawi wonten kathah ingkang lepatanipun anggen kawula matur kawula nyuwun ageng pangapunten terutami khususipun dumateng desa Menawan ingkang menawi wonten kathah ingkang lepat ingkang kawula aturaken. Nan semanten akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Enggak apa-apa. Tes semangat. Saya mau nanya nih, sekali lagi, pemuda dan pemudi Menawan masih semangat? Pisankas mas, masih semangat? Masih semangat. Kalau masih semangat, itu sudah cukup. Karena Menawan mau jadi baik, mau jadi baik banget, mau jadi sangat baik. Mungkin ketika panjenengan semua pemuda dan pemudi masih semangat. Matur nuwun. Thank you Mbak Ari. Bu Inggi mau ngasih statement? Oke, langsung kalau kayak gitu. Menawan tidak boleh diam. Teman-teman milenial harus siap membuat Menawan tetap menawan. Mantap Mbak Mary, silakan. Mas Pendi. Kuat dan cermat dalam segi masalah yang ada di sekitar. Itu saja. Makasih Mas Pendi. Silakan Mas Warid. Ya. Ini statement dan sekaligus pesan untuk saya dan teman-teman pemuda dan pemudi. Marilah kita selalu bergerak, belajar, mumpung masih ada senior-senior dan sesepuh yang sebagai tujuan atau sebagai tempat belajar kita untuk semakin menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, kawan-kawan semua kayaknya kita akhiri sarasen hari ini. Ini hanya sekedar memicu kita untuk berpikir bahwa inilah kondisi Menawan saat ini. Kita masih banyak potensi, masih banyak hal-hal yang masih bisa kita perbaiki, bahkan kita kembangkan lagi ke depan. Ini tinggal bagaimana kita semua menyatukan semua kekuatan yang ada untuk Menawan lebih baik. Itu statement saya yang terakhir itu ya. Nah terus yang saya ini ya, Bu Inggi nggak mau dia bilang, kalau dia nanti aja dia bilang, dia cukup dengan pakai puisi aja sudah cukup dah katanya, gitu aja. Jadi dia tahu cara bahasa dia kayak gitu loh. Jadi kita sambil nanti dengerin lagu sambil ini juga. Tapi sebelum saya tutup untuk sarasehan ya, saya minta maaf dulu nih karena ya pertama memang kadang-kadang bahasa itu menjadi aneh karena saya juga agak bingung gitu loh bahasa juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya menangkap juga cerita kita semua, ini cerita kita semua lah ya. Nah saya minta maaf kalau ada salah kata, salah omongan, salah apa, tidak ada maksud lain kecuali untuk bikin ketawa aja. Yang penting hidup nggak perlu susah, kita bahagia. Jangan lupa bahagia itu jadi penting gitu loh. Nah sebelum kita bahagia, saya tutup dulu sarasehan ini. Terima kasih atas semuanya, perhatian kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini kita akan nyanyi. Silakan kawan-kawan, ayo kita gerakkan tangan sedikit lah. Atau kaki gitu ya, berdiri semuanya. Sambil dengar lagu, kan asik tuh jogetnya gitu loh. Gimana? Setuju nggak? Oke, lanjut Mas. Oke. Yuk. Boyong, cecek. Semuanya yuk, sini yuk. Semuanya berdiri, bergeraklah bersama-sama yuk. Ayo, yuk. Saya panggil satu persatu yuk. Ayo, manja ayo. Apa tumo? Ayo, Wira Bakti, ayo. Apa wayahe? Ayo. Rusa-rusaan. 1, 2, 3, 4. Ayo. Ayo sini. Ayo sini. Ayo sini.
salah, rebut bener, jaga minter, rebut bener. Ayo, tuh, dua, tiga, yo, ayo akhiri jono sing nang kono ayo. Budakan, royokan panganan, gawe rusak tanduran. Ayo Rene, naik semua ayo. Mangga ayo. Ayo joget yo. Jadi boyo terjadi, cari sapa ayo. Kang Wawan jadi boyo iki. Ayo naik, foto sih bareng-bareng ayo. Ayo sini ta. Ayo. Mon. Ayo, ayo. Mon. Yang di sana pemudi ayo. 1, 2, 3 ayo. Iva, Meli ayo. Boyo lanjejen, budak-budakan, royokan panganan, gawe rusak tanduran. Apa kumon? Janjane sing direbut apa kaya ora mangsa. Wong cilik ketika gawe bingung untung ora keblok. Ayo. Salah pancen apa? Ayo, Mon. Aku salah. Bener jaga minter, jaga minter, bener salah, salah bener, bener salah, salah, salah bener, bener salah, salah bener, bener salah, salah bener, bener salah. Ayo Karang Taruna mana nih? Bener salah, salah bener, bener salah. Iya. Lagu berikutnya tak serahke karo Gagego. Lagu berikutnya. Selanjutnya apa? Mbah. Pokoknya sing iso dienggo joget. Ah. Ayo mana nih Karang Tarunane? Ah iki nganu dadi ngadeg padha dure, linggih padha cendheke. Ngono? Iya. Sama rata sama rasa. Semeter setengah. Iya, iya. Oh iya, iya. Orangnya kawis melu joget yuk. Ayo melu joget. Hati cudek dadi sungguh. Hati cudek dadi sungguh.
dadi pimpinan, ora kelingan gonyane dadi sakit. Rasane kaya wong mimpi, nonton kahanan jamane berkirisi. Hidup kembang kaya wong lindu, gagal pigan ati jujur dadi sumber. Gagal ati judek dadi sumber. Ojo menangan wong dadi pimpinan, ora kelingan gonyane dadi sakepe. Ojo menangan